Oke. Eh, Selamat siang anak-anak Ibu. Ibu harap kalian semua sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Kita akan memulai aktivitas belajar kita matematika dengan materi baru yaitu mengenai logaritma. Ya. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, di sini Ibu akan memberikan video tentang logaritma ya. Nanti kan kemarin ada tugas ya. Tugas meringkas tentang logaritma ya, ya kan? Ya, ini nih videonya nih. Ibu akan bagikan ke kalian, sabar sebentar ya. Udah. Oke, ini dia videonya. Emang kenapa sih kita harus vaksin sekarang? Kita semua pasti punya banyak pertanyaan. Makan dulu nih. Oke, halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bimbel Online Tridaya. Nah, kali ini adik-adik bakal belajar tentang logaritma bersama kakak. Perkenalkan dulu, nama kakak Erik. Oke, kakak salah satu tutor matematika di Bimbel Tridaya. Baiklah adik-adik, biar nggak terlalu banyak cincong, kita langsung saja masuk ke logaritma ini ya. Nah, biasanya si bab logaritma ini yang suka jadi bikin adik-adik itu, serem banget gitu ya logaritma itu. Nah, sebetulnya kalau udah belajar sama kakak yuk, logaritma itu gampang banget. Yuk, sekarang kita lihat dulu ya. Kita mulai dengan definisinya dulu. Oke, sebelum kita masuk ke definisi, kakak pengen tahu coba. Kalau misalkan dulu adik-adik pernah belajar 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Oke, 8 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi gini adik-adik, dari operasi ini, kalau misalkan ada yang nanya 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa, ini namanya adalah operasi perpangkatan. Oke, kalau misalkan ada yang nanya 8 diakarin pangkat 3 itu sama dengan berapa? Oke, berarti ini jawabannya 2 ya. Ini berarti adalah operasi akar. Nah, kalau misalkan ada yang nanya 2, oke. Nah, kalau ada yang nanya 2 log 8 itu sama dengan berapa? Inilah namanya logaritma. Kalau misalkan kita lihat 2 pangkat 3 berarti itu jawabannya yang 8 ya. Akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Kalau 2 log 8 berarti
3. Artinya operasi logaritma itu dia nanya pangkatnya. Oke, jadi definisi logaritma kakak tuliskan seperti ini. Kalau ada A log B sama dengan C, itu sama aja dengan A pangkat C sama dengan B. Jadi logaritma itu nanya pangkatnya. A pangkat C sama dengan B, A log B sama dengan C. Oke, gimana adik-adik? Coba kita tes dulu lah ya. Kita coba dulu. Contoh. Oke. Ya, ini contoh khas kakak ya. Oke, kalian hafalin itu contoh. Kalau misalkan ada yang nanya berapa sih 3 log 9? Jawabannya berapa adik-adik? Berarti dia sama aja dengan nanya 3 pangkat berapa sih yang 9? 3 pangkat 2. Oke. Gitu ya. Gampang ternyata. Coba. Satu lagi. Kalau ada yang nanya 2 log 16. Itu berarti gimana? 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 16? Yaitu 2 pangkat. Oke, bagus sekali. 2 pangkat 4 adik-adik. Gimana nih? Ini adalah definisi dari logaritma. Gampang banget nih ya. Nah, tapi belum selesai sampai di sini, masih ada sifat-sifatnya. Oke, yuk kita lihat lagi. Kita lihat sekarang ya sifat-sifatnya. Yang contoh ini kakak hapus dulu ya. Oke, adik-adik. Ini adalah definisi logaritma. Adik-adik harus ngerti banget, harus hafal banget. Sekarang yuk kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Nah, disinilah mulai ya. Tapi adik-adik jangan khawatir ya. Sifat-sifat logaritma ini memang apa ya? Kalau bahasa Sundanya itu wayahna. Oke, jadi memang adik-adik mau nggak mau di sifat-sifat logaritma itu harus dihafal. Oke, ya sekarang kita lihat ya sifat-sifatnya ada apa aja sih? Sebetulnya ada banyak, cuman kakak biar gampang ngapalinnya, kakak bagi sifat-sifat logaritma itu jadi 3 bagian. Bagian yang pertama kakak bilang itu adalah sifat dasar. Oke, mungkin di buku-buku adik-adik nggak akan nemuin ini ya sifat dasar logaritma itu seperti apa. Ini hanya istilah kakak aja biar kita mudah untuk menghafalkannya. Oke, sifat dasar logaritma itu seperti apa? Kalau ada yang nanya A log A itu sama dengan berapa? Coba adik-adik. Gimana ini? A pangkat berapa sih yang hasilnya jadi A? Berarti pangkat 1, betul sekali, pangkat 1. Sekarang kalau A log 1, A pangkat berapa sih yang 1? Oke, berarti pangkat berapa? Pangkat 0, betul sekali. Oke, ini adalah sifat dasar dari logaritma. Berapapun nilai A-nya, kalau A log A itu 1, kalau A log 1 itu 0. Oke, tapi hati-hati ya adik-adik ya. Di sini kakak mengingatkan, di definisinya, ternyata si A, B, dan C-nya itu nggak sembarang A, B, dan C, nggak sembarang bilangan bisa mengisi tempat di sana. Jadi untuk si A dan si B-nya, ini ada syaratnya. Oke, untuk yang A, itu syaratnya ada 2. Yang pertama, si A-nya itu harus positif. Di matematika kita menuliskan positif seperti ini. A lebih besar dari 0. Tapi selain positif, ada juga yang lain. Yaitu si A-nya itu nggak boleh sama dengan 1. Oke, gitu ya. Nah, si A inilah yang dinamakan dengan basis. Betul sekali adik-adik ya. Oke, nah kemudian si B-nya juga ternyata punya syarat dia. Ke sini saja. Oke, apa syarat si B? Syarat si B itu adalah dia harus lebih besar dari 0. Dia harus positif. Oke. Kalau 1 boleh? Oh, boleh aja kalau 1. Ini contohnya 1. A log 1 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Oke, ya kita lanjutkan lagi ini sifat-sifatnya. Sifat dasarnya ada 2. Kakak kotakin ya. Nih. Oke, sekarang yang kedua. Oke, dicatat dulu, dicatat. Udah dicatat belum? Sambil dicatat ya. Nanti kalau dibilang stop, bilang stop ya, biar ibu stopin ya. Oke? Kemarin ngeringkasnya sampai sini enggak? Sampai selesai saya. Udah selesai? Oke, perhatikan lagi. Kakak mau bilang sifat yang kedua itu adalah sifat operasi.
Oke, coba. Kalau misalkan adik-adik mendengar kata operasi, kalau kita ngomongin soal operasi di matematika yang kita pikirkan itu apa? Kemarin sama sekarang. Benar banget. Tambah, kurang, kali, sama bagi. Berarti kalau sifat operasi itu kita lagi ngomongin tambah, kurang, kali, sama bagi. Kemarin. Oke. Sekarang datang jam berapa? Nah, kakak tapi tambahin lagi satu karena adik-adik sebelum bab ini pernah belajar bab yaitu operasi Pulang. pangkat. Oke, eksponen ya. Kakak bilang eksponennya lambangnya seperti ini. Datang jam Pangkat. berapa? Tanda tangan. Oke. Datang jam berapa? Yuk, di sifat operasi ini ada tiga sifat. Yang pertama, kalau ada A log B ditambah A log C, oke, dia akan menghasilkan A log BC. Oke. Jadi kalau penjumlahan logaritma, asalkan basisnya sama, ingat ya, basisnya harus sama, maka dia bisa digabung menjadi perkalian. Oke. Kemudian kalau ada A log B dikurang A log C, sama ini juga ya. Kalau basisnya sama, nah dia bisa digabung menjadi A log B per C. Kakak kurungin ya, biar nggak bingung. Oke, A log B per C. Nah, tambah, kurang, kali, bagi udah. Sekarang kalau yang pangkatnya gimana? Kakak tulisin seperti ini ya. A pangkat P log B pangkat Q. Nah, awas hati-hati nih adik-adik ya. Si basisnya dia punya pangkat. Si numerus ini namanya numerus, si numerusnya juga dia punya pangkat Q. A pangkat P, B pangkat Q. Nah, ternyata di sifat operasi ini si pangkat-pangkat ini bisa keluar dari logaritmanya. Dia menjadi Q per P kali A log B. Oke, jadi seolah-olah si pangkatnya ini teh keluar. Keluar, ingat belakang dulu baru depan. Q per P. Ke sini. Jadinya seperti ini. Gimana? Oke. Ayo dicatat dulu. Sambil dicatat dulu. Udah belum? Dicatat dulu ya. Kalau udah bilang udah ya sama Bu Rita ya. Udah? Udah belum? Yang kemarin angkanya ya. Udah belum anak-anak? Udah belum? Halo? Sudah, Bu, sudah. Udah, Bu. Udah, oke. Kita lanjut. Oke. Yo, sebelum kita lanjutkan ke sifat berikutnya, kakak mau ngasih contoh dulu. Tapi karena papan tulisnya udah habis, adik-adik perhatikan lagi sifat dasarnya. A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0. Yang ini, penjumlahan logaritma jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian, pangkatnya dikedepanin. Oke, hafalkan ini. Oke, ya apa boleh buat ya, memang harus dihafalkan. Baiklah, sekarang kakak mau ngasih contoh nih ya. Oke, kakak mau ngebersihin dulu papan tulisnya nih ya. Oke. Time is cat. Oke, adik-adik, yuk sekarang kita lihat contohnya ya. Tapi sebelum kakak ngasih contohnya, kakak mau ngasih sebuah rahasia di logaritma. Tahu nggak adik-adik? Di Tridaya kita punya yang namanya kunci 3D. Nah, di bab logaritma ini ada yang namanya kunci 3D. Adik-adik nggak boleh lupa. Ini kunci 3D-nya ya.
Di logaritma itu, ingat adik-adik harus membuat semua bilangan itu harus menjadi prima dan pangkat. Oke, semua bilangannya harus menjadi bilangan prima dan pangkat. Bagaimana caranya? Adik-adik pernah belajar ini waktu SD. Coba ya kita lihat ya. Kayak gimana itu bilangan prima pangkat. Contoh, kakak punya angka 9. Bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Gampang ya. Coba kalau kakak punya angka 12 bisa jadi apa? Nah, gimana sih caranya biar dapat prima pangkat? Adik-adik ubah si bilangan 12 ini menjadi bilangan-bilangan prima yang punya pangkat. Caranya pakai, nah, masih ingat nggak ini apa waktu SD? Pohon faktor ya, ternyata kepake di SMA juga adik-adik ya. 12 itu bisa kita pecah menjadi, kalau dibagi 2 dia 6, 6 kita bagi 2 lagi menjadi 3. Artinya si 12 ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 2 kali 3 ya, atau kita nulisinnya 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini adalah kunci di logaritma ya. Kunci di logaritma. Kalau adik-adik menemukan soal logaritma terus adik-adik bingung nih, aduh ini pakai sifat yang mana, kita harus ngapain dulu nih ya. Ini langkah pertamanya. Cobain deh. Oke? Ya, sekarang kakak mau ngasih contohnya lah ya. Contoh, ingat ya adik-adik ya, ini contoh kakak nih. Yo, nomor 1. Contoh nomor 1. Kakak punya seperti ini. Setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Itu sama dengan. Oh iya, sebelum kakak bahas ke sini, kakak mau minta maaf dulu nih sama guru-guru yang ada di Indonesia, sama semua ahli matematika di Indonesia di dunia mungkin ya. Karena sebetulnya ketika kakak bilang 9 log akar 3 itu salah. Harusnya kakak bilang 9 log akar 3 itu harusnya kayak gini. Logaritma akar 3 dengan basis 9. Jadi bacanya dari lognya dulu. Ini juga sama. Logaritma 8 dengan basis setengah. Oke, tapi ya ini biar kita gampang aja lah ya. Biar kita cepat ngomongnya ini setengah log 8 aja. Oke? Sip. Yuk kita lanjutkan nih. Setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Gimana nih ngerjainnya nih? Mau pakai sifat yang mana? Ingat kunci yang tadi. Nah, kakak sama dengan gede di sini ya. Nah, oke. Setengah log 8. Setengah kalian ubah jadi bilangan prima pangkat. Berapa pangkat berapa ya? Masih ingat nggak? Setengah itu sama aja dengan 2 pangkat. Betul, 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 log. Si 8 juga bisa kita ubah dengan 2 pangkat. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Oke. Kalau 9, 3 pangkat 2 ya, bukan 3 pangkat 3. Hati-hati loh. Log akar 3. Masih ingat nggak akar 3 kemarin di bilangan operasi akar? Itu sama aja dengan 3 pangkat setengah. Oke. Semua udah jadi prima pangkat. Langkah berikutnya diapain nih? Oke, ingat sifat yang tadi. Setiap pangkat itu bisa kita kedepanin. Ingat siapa dulu yang kita tulis? Yang belakang dulu, yang depan. Jadi yang ini kakak tuliskan menjadi 3 per 1. Oke, dikali sisanya 2. Ditambah. Kalau yang ini berapa yang ini? Setengah per 2. Oke, dikali 3 log 3. Sip. Yo, kita lanjutkan. 3 dibagi min 1 itu min 3. Coba 2 log 2 itu berapa kemarin? 1. Kok kemarin tadi ya barisannya 2 log 2 itu berapa? 1 ya, betul. 1 ditambah setengah dibagi 2 berapa coba? Hati-hati, setengah dibagi 2 bukan 4 adik-adik. Setengah dibagi 2 itu bukan 1. Setengah dibagi 2 itu 1/4. Oke. 1/4 dikali 3 log 3, 1. Jadi kita punya min 3 ditambah 1/4. Oke. Nah, ayo adik-adik udah kelas 10 nih. Harus bisa nih ngitung min 3 ditambah 1/4 berapa ya? Min 3 ditambah 1/4 coba. Kakak pengen tahu adik-adik gimana ngitungnya. Oke. Jadi si 4-nya dikali ke min 3-nya
Berapa itu 4 kali min 3? Min 12. Min 12 baru ditambah 1. Kakak gambarin ya. Ini mengingatkan saja 4 kali min 3. Min 12. Min 12-nya ditambah 1. Bukan min 13, tapi min 11 per 4. Per 4-nya kita tuliskan lagi. Oke, gimana adik-adik? Gampang ternyata ya. Ingat kunci 3D-nya ya. Jadikan bilangan prima pangkat. Oke. Jadikan bilangan prima pangkat. Oke, kayaknya masih cukup nih. Masih cukup buat satu soal lagi nih. Oke, kita tuliskan di sini aja ya. Contoh nomor 2. Oke, adik-adik siap-siap lah ya. Di logaritma ini kakak bakal ngasih banyak contoh. Adik-adik juga harus siap-siap ngerjain banyak soal. Karena logaritma ini sifatnya apa ya? Intuisi. Intuisi itu berarti apa ya? Feeling yang main di sini adik-adik. Nah, biar ngasah feelingnya, biar ngasah intuisinya, adik-adik harus banyak kerjain soal. Oke, baiklah. Contoh yang kedua. Contoh yang keduanya kakak punya 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 12 deh. Oke. Coba gimana nih? Kakak punya 2 log 8 tambah 2 log 6 min 2 log 12. Nah, ini si angka si apa ini? Si suku ini ya, 2 log 8. Adik-adik udah sering banget tadi ngeliat ya. Adik-adik udah tahu jawabannya. Berapa 2 log 8? 3 ya. Ini 2 log 6 gimana? 2 pangkat berapa yang hasilnya 6? 2 pangkat berapa yang hasilnya 12? Nah, sekilas kita kebingungan ya kerjanya kayak gimana. Tapi yuk kita lihat. Ingat adik-adik, basisnya sama. Ketika logaritma basisnya udah sama, berarti kita pakai sifat operasi. Tambah jadi kali, kurang jadi bagi. Oke. Berarti, ternyata basisnya udah sama, berarti kita bisa gabungkan semuanya menjadi 2 log 8 tambah menjadi kali 6. Kurang jadi bagi 12. Gitu aja ya. Oke ya, berarti itu sama aja dengan 2 log 8 dikali 6 itu 48. Langsung aja lah ya, 48 dibagi 12. Oke, 4 ya adik-adik ya. 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa sih yang sama dengan 4? 2 pangkat 2. Mudah ya. Oke, kita punya 2 soal nih. Kakak masih punya berapa soal lagi ya? Masih banyak deh soalnya ya. Oke, tapi sebelum ke soal berikutnya. Oke, anak-anak, sampai di situ dulu videonya. Ya. Kira-kira bagaimana dengan video tadi? Mengerti atau tidak? Dari mulai bentuk dasarnya logaritma, sampai dengan sifat dasarnya, sampai dengan sifat nomor 2-nya tadi mengerti nggak? Kalau sifat dasarnya tadi apa? A log A sama dengan 1, ya nggak? Ya kan? A log 1 sama dengan 0. Ya kan? Terus sifat yang keduanya bagaimana? A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C, ya kan? Jadi ngerti ya? Nah, tadi kan ada soal kan tadi yang diterangin Bapak itu yang terakhir 2 log berapa tadi? 2 log 6 ya? 2 log 6 ditambah bukan ya, 2 log 8 ya? 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 12 ya. Ini karena bilangan basisnya tadi sama, iya kan? Sehingga kalau dia penjumlahan dia dijadikan perkalian ininya 8 kali 6. Kemudian kalau pengurangan menjadi pembagian dibagi 12.
Tapi sama-sama harus menggunakan 2 log. 2 log 8/12. Sama dengan tadi 2 log. Kalian bingung nggak tadi? Hasilnya tadi 2 log. Berapa katanya? 48 ya? 48 dibagi 12 sama dengan 4. Benar nggak? Benar ya? Ya kan? Sama dengan 2 log 4. Ya kan? Nah, 2 log 4 ini kenapa tadi dia bilang 2? Ayo, dari mana? Karena 2 log. Nah, 2 log. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4? Nih, dari bilangan basisnya. 2. Di sini 4. Berarti 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4? 2 pangkat 2. Ya kan? Nah, ini sama dengan tadi kalau dia mempunyai pangkat, di sini dia juga tidak mempunyai pangkat, tapi pangkatnya bisa dikeluarkan. Ya enggak? Pangkatnya ini adalah N. Ini N-nya ini N sama dengan N dikali 2 log 2. Ya. Sama dengan N-nya berapa tadi? 2. Berarti 2 dikali 2 log 2. Ya. Tadi 2 log 2 apa? Yaitu tadi apa sifat dasarnya? 1. Ya, pinter. A log A sama dengan 1 sehingga 2 log 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 2. Itu ya. Kenapa tadi Bapak itu mengatakan 2 log 4 sama dengan 2? Inilah perinciannya. Karena diuraikan dulu 4-nya ini menjadi bilangan berpangkat sehingga pangkatnya dipindahkan ke depan sehingga dia jadi 2 log 2. Oke, paham? Nah, tadi kan Bapak itu mengatakan ya, tadi mengatakan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Iya enggak? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, tadi uraian lognya bagaimana? 2 tetap di 2 adalah bilangan basis, yaitu ini ya bilangan pokok. Terus 8-nya menjadi numeratif kan tadi numerasi ya. 2 log 8 sama dengan 3. Oke, ya. Paham sampai sini? Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. 2 pangkat 5 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 2 pangkat 5 sama dengan 32. berapa? 32. Ya, pinter. 32. Berarti logaritmanya sama dengan berapa, yo? Logaritmanya adalah, bentuk logaritmanya adalah 2 log 32 sama log. dengan 5. Ya, pintar. 2 log 32 sama dengan 5. Paham sampai sini? Paham ya? Paham. Oke, sekarang ada tugas. Ibu kasih latihan. Nomor 1. Ubah bentuk, sambil ditulis. Ayo, sambil ditulis. Latihan cuma sampai 3 biji aja, 3 soal. Ayo. Tulis ya. Ubahlah bentuk pangkat. Ubahlah bentuk pangkat pada soal-soal berikut menjadi bentuk logaritma. Ubahlah bentuk pangkat pada soal-soal berikut menjadi bentuk logaritma.
nomor 1 yaitu 9 pangkat 3 sama dengan 9 pangkat 3 sama dengan 81 kali 3 sama dengan 243. Bentuk logaritma ya. Nanti kalian tulis ya logaritma ya. Nah, nomor 2 5 pangkat 4 sama dengan 625. Nah, ini cari bentuk logaritmanya. Nomor 3 7 pangkat 2 sama dengan 49. Ya. Nih, cari bentuk logaritmanya. Nah, tadi katanya Bu Rita bilangnya soalnya cuman 3. Ya, Ibu coba tambahin sekali lagi. Nomor 4-nya, tentukan nilai dari nomor 4-nya ya. Tentukan nilai dari ya 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125. Ingat,